Saya berharap betul pada Presiden Prabowo dengan keadaan yang sekarang ini yang memanas kemudian marah orang, beliau tampil sebagai pemimpin, sebagai jenderal untuk mengatasi masalah dan kembali melihat apa sih akar masalah yang dihadapi rakyat itu. Beliau satu persatu menyelesaikannya dan mudah-mudahan dengan begitu harapan itu ada. Jangan sampai harapan ini pupus, Pak. Sekarang ini lagi meredup. Nah, kita harus menumbuhkan kembali harapan bahwa Prabowo masih punya masa depan, bisa memperbaiki negeri, dan jangan sampai kita berusaha menjatuhkan beliau. Kalau kita jatuhkan beliau, Fufu Fafa yang jadi presiden, lebih kacau lagi negeri ini. Teman-teman yang saya hormati, kita tentu sebagai bangsa sangat prihatin dengan kondisi kita ya. Tapi sebenarnya sudah lama kita tahu akan terjadi hal-hal di luar yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita tahu pemerintah kita itu 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak mengatasi, tidak memecahkan akar masalah. Apa akar masalahnya itu? Ya kemiskinan. Ya dari pemerintah melalui BPS kan mengatakan kemiskinan tinggal 23 juta kurang lebih ya. Tapi dengan garis kemiskinan yang begitu rendah, siapakah yang bisa hidup 609.160 rupiah per bulan? Kalau kita bagi 30 hari itu hanya 20.300 rupiah. Tidak ada orang bisa hidup dengan garis kemiskinan seperti itu. Tapi yang bisa kita percaya itu dari Bank Dunia. Apa Bank Dunia? Dia mengatakan 6,85% per hari per US dollar. Kalau kita bagi dengan ini kurs rupiah sekarang sekitar 16.300-an begitu. Itu berarti per hari itu bisa 12.000 sekitar itu, Pak. Itu lebih masuk akal, Pak, kalau kita berpenghasilan seperti itu. Kalau kita kali lagi dengan 30 hari, itu 3.330, itu ada masuk akal, kita bisa hidup di situ. Tapi nggak gampang ngamuk ya kalau ya nggak ngamuk, tapi jumlah orang miskin itu 194,7 juta orang. Jadi inilah realitas Indonesia. Tapi saya ke DPR, saya tanya, ketemu dengan teman-teman, ini sangat solid katanya mendukung pemerintah gitu. Saya bilang bagus saja solid, tapi adakah kita memecahkan akar masalah yang terjadi di masyarakat kita? Itu yang pertama. Kedua, pengangguran. Pengangguran itu kan 7,2 juta menurut BPS kan. Itu 1 juta sarjana, ada 1 S2 S3. Kalau dikalikan dengan satu keluarga itu, katakanlah ada istri 2 anak, itu 21 juta lebih. Itu yang keadaan galau, keadaan susah, keadaan tidak menentu hidup mereka. Dan ini adalah cikal bakal hadirnya pemberontakan. Jadi sekarang ini sebenarnya nggak usah kita pusing. Kalau yang di DPR itu dia ngomong tol sedunia, itu pemicu aja. Sama juga orang mengatakan, oh ini begini, begitu. Itu pemicu, bukan akar masalah. Jadi nggak ada gunanya Anda pecat yang namanya Uya Kuya, namanya Sahroni. Itu tidak menyelesaikan masalah. Apa yang problem di partai di Indonesia itu di DPR? Partai politik. Apa partai politik itu? Kan dia atur.
Untuk menjadi calon anggota DPR siapa? Kan dari partai politik. Untuk menjadi calon presiden dari mereka. Untuk menjadi pejabat negara dari mereka. Tetapi anggota DPR itu yang namanya wakil rakyat, sebenarnya dia bukan wakil rakyat, dia mewakili partai politik. Nah, itulah yang jadi masalah. Kalau mereka membalelo, dipecat, recall. Jadi menurut saya, kalau kita ingin memperbaiki DPR itu yang disebutkan teman-teman dibubarin itu, bukan DPR-nya diperbaiki. 1000 kali Anda bubarkan DPR, tidak akan pernah baik. Apa akar masalahnya? Partai politik itu harus diberesin. Yayasan aja yang tidak memilih calon pemimpin negara, itu ada Dewan Pembina, itu ada aturannya, undang-undangnya. Lantas Dewan Pengawasnya ada aturannya, pengurusnya ada aturannya. Partai politik yang melahirkan pemimpin, tidak ada aturannya. Jadi itulah yang terjadi, maka korupsi merajalela itu, itulah yang jadi masalah kita. Jadi masalah kita itu banyak sekali. Ada masalah kemiskinan, ada masalah pengangguran, ketidakadilan yang lebih gawat lagi, Pak. Maka saya prihatin sekali, Pak. Saya jalan kaki kemarin hari Minggu itu banyak sekali tulisan yang menghajar polisi kita itu, Pak. Ada macam-macam lah, saya tidak usah sebut nanti. Itu artinya apa? Ada ketidakadilan yang dilakukan aparat kita itu, yang kemudian didukung oleh politisi-politisi kita, dan juga tentu otomatis partai-partai politik. Jadi saya kira banyak sekali masalah, tapi yang membuat saya prihatin, ini masalah besar yang ditinggalkan Jokowi, kemudian datang Prabowo. Oke, kita dukung. Saya tadinya memang mendukung Anies, tapi sekarang saya dukung Prabowo. Tapi apa yang terjadi? Tidak menyelesaikan akar masalah, Pak. Tidak menyelesaikan. Akhirnya apa? Walaupun kita dukung, tapi hanya seorang diri, marah orang semuanya. Akhirnya kehilangan harapan. Nah, itu barangkali menurut saya yang harus kita atasi ke depan itu. Kita memberi dukungan, tapi kita mengharapkan menyelesaikan akar masalah. Termasuk juga kabinet. Banyak sekali menteri semuanya itu. Kan menghabiskan uang. Padahal di daerah itu dipotong anggarannya. Berapa? 270 triliun itu. Ini Bung Harso, kalau kita biarkan, itu terjadi pemberontakan di daerah. Saya ini dari kawasan timur Indonesia. Saya tahu bagaimana daerah itu nggak punya dana. Mereka hidup karena ada transfer dari pusat. Untuk menggaji DPR, untuk menggaji aparatnya nggak ada, apalagi melakukan pembangunan. Jalan makin rusak semuanya. Jadi ini yang menurut saya supaya direview kembali. Kita tahu kesulitan pemerintah, tapi ini adalah peninggalan dari 10 tahun yang lalu yang tidak diatasi. Dan yang lebih prihatin lagi saya, menterinya 20 tahun jadi menteri. Bukannya semakin baik negeri ini, membumbung utang. Masih dipertahankan. Seolah-olah di negeri ini nggak ada lagi menteri yang lain itu. Jadi itu yang membuat saya prihatin. Maka saya katakan sama teman saya ini, Pak Mas Ardi, saya ketika melihat keadaan Indonesia, saya selalu teringat Bung Rizal. Karena saya sering diundang rapat itu. Saya mendoakan beliau. Kenapa? Karena beliau yang bisa ngomong, punya kapasitas untuk memberi pencerahan, penyadaran terhadap ini. Kalau saya bicara masalah itu bukan latar belakang saya sebagai ekonom, tapi itulah realitas yang kita alami. Mudah-mudahan ini ada perbaikan. Saya berharap betul pada Presiden Prabowo dengan keadaan yang sekarang ini yang memanas kemudian marah orang, beliau tampil sebagai pemimpin, sebagai jenderal untuk mengatasi masalah dan kembali melihat apa sih akar masalah yang dihadapi rakyat itu. Beliau satu persatu menyelesaikannya dan mudah-mudahan dengan begitu harapan itu ada. Jangan sampai harapan ini pupus, Pak. Sekarang ini lagi meredup. Nah, kita harus menumbuhkan kembali harapan bahwa Prabowo masih punya masa depan, bisa memperbaiki negeri, dan jangan sampai kita berusaha menjatuhkan beliau. Kalau kita jatuhkan beliau, Fufu Fafa yang jadi presiden, lebih kacau lagi negeri ini. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada orang demonstrasi, nggak ada perbaikan. Orang yang berkuasa itu nggak akan pernah sadar, Pak. Karena mereka udah berkoalisi atau sudah bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif. Saya sendiri dengar orang di DPR itu aman katanya, kuat ini pemerintah katanya Pak semua. Tapi saya bilang tidak otomatis Anda berkolaborasi dua kekuatan legislatif dengan eksekutif itu kuat. Rakyat bagaimana gitu nih ya. Jadi kita harus berterima kasih orang yang berdemonstrasi itu.
Karena dengan demonstrasi itu ada kesadaran bahwa ada masalah besar yang terjadi di negeri ini, termasuk juga podcast yang diadakan, orang-orang berbicara semua. Itu kita harus berterima kasih. Karena teman-teman di DPR dengan kondisi politik yang ada, di mana mereka itu semuanya mendukung pemerintah, sudah tidak ada suara, semuanya mendukung pemerintah. Jadi siapa yang mendukung rakyat? Para mahasiswa lah itu yang berdemonstrasi. Apa tujuan mereka? Mewujudkan keadilan. Dan itu ada dalam Pancasila itu berapa? Masalah keadilan itu, sila pertama otomatis mencakup keadilan itu. Yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, saya termasuk orang yang nggak setuju. Bukan karena saya di masa mahasiswa sering berdemonstrasi. Tetapi apa yang disuarakan itu tetap relevan. Misalnya kita pada tahun 77-78 itu, kita menyuarakan apa? Itu pertama adalah pemerintahan yang bersih, clean government. Apakah sekarang ini sudah jalan? Tidak ada itu. Kemudian KKN justru lebih merajalela sekarang ini. Nah, terus yang lain lagi kita perjuangkan, kita bicarakan. Tapi yang menjadi persoalan ketika kita masuk di pemerintahan, masuk di eksekutif, kita dileburkan dengan sistem yang nggak benar ini. Akhirnya kita menjadi bagian dari itu. Perilakunya sama juga. Nah, tapi sekali lagi yang ingin kita perjuangkan itu memperbaiki sistem. Berkali-kali kita ganti pemimpin itu, kalau sistemnya bobrok, maka tetap aja orang bobrok itu sendiri. Bahkan kalau tidak ikut bagian dari yang bobrok itu, kita akan disingkirkan. Nah, inilah barangkali tantangan yang kita hadapi di negeri ini. Jadi jangan kita menghajar orang-orang demonstran itu. Berterima kasihlah pada orang yang demonstran. Tapi yang saya dari awal ketika orang memulai demonstrasi, jangan melakukan anarkis, jangan merusak, jangan apa semua. Itu kita suarakan seperti itu. Tapi jangan kita melarang orang berdemonstrasi. Karena itulah sesungguhnya inti kita negara demokrasi. Dan itulah harapan kita. Kalau kondisi sekarang ini semua partai mendukung pemerintah, maka hanya mahasiswa, hanya kita-kita ini orang yang di luar pemerintahan yang masih berharap kita menjadi pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang keadilan. Mungkin itu barangkali tambahan dari saya. Permainan politik ya. Tapi kalau wakil presiden itu kan nggak tanda tangannya, nggak bisa membuat SK gitu. Ini sebenarnya target pertanyaan dari Bung Indra. Makanya saya katakan itu, karena yang punya SK itu presiden, selain itu juga pimpinan koalisi partai-partai politik, kimnya itu mendukung presiden, maka tentu harapan kita kepada presiden, bukan kepada wapres. Kalau wapres apalagi kapasitasnya ya, saya lebih setuju Bapak jadi wakil presiden daripada dia. Jadi saya kalau sudah ini mazhab PDI yang hanya mengakui pemerintahnya Prabowo, tidak ada Gibran ya. Oke, silakan. Jadi itu barangkali yang penting bagi saya, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi kemarin ini kita mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang diambil? Pertama, supaya akar masalah dari persoalan yang dialami oleh masyarakat itu yang diutamakan. Maka saya dari awal menolak pembangunan IKN itu karena itu tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sampai sekarang saya selalu menyuarakan itu. Utamakanlah rakyat itu sendiri, masalah rakyat dipecahkan apa semua. Dan saya berharap sekali ini dengan peristiwa yang terjadi kemarin menjadi momentum untuk ada kesadaran baru untuk memperjuangkan hal-hal yang sangat fundamental pada rakyat kita, baru melakukan hal-hal besar yang memang diperlukan sebagai negara. Itu satu. Kedua, ada seorang pejabat yang saya pernah temui, dia mengatakan itu para konglomerat, para pemilik modal itu nggak bisa kita hukum mereka. Karena kalau kita hukum tidak ada pembangunan katanya. So pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri pembangunan. Saya juga ingin menyampaikan, saya tidak setuju cara seperti itu. Karena equality before the law itu, persamaan hukum pada semua orang itu harus diperlakukan. Dan ini yang tidak terjadi, Pak. Maka semakin kita berpikir begitu demi pembangunan, maka harus kita melayani para pemilik modal semua. Semakin rakyat marah.
Kalau semakin rakyat marah, maka pada suatu titik kita nggak bisa bendung, Pak. Kemarin ini hampir nggak bisa dibendung. Kita bisa mengatakan ini kemudian ditumpangi macam-macam, itu biasa aja dalam kehidupan ya politik. Tapi yang kita inginkan itu supaya rakyat kenyang. Sekarang ini tidak banyak yang tidak kenyang, Pak. Tidur perutnya keroncongan. Maka marahlah orang semuanya. Jadi sebenarnya sederhana saja rakyat itu beri keadilan, beri makan cukup apa semua. Dan Prabowo sebenarnya tengah berjuang ke arah sana, tapi terlalu banyak yang mau dikerjakan, semua mau dikerjakan, akhirnya nggak fokus, Pak. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, kalau kita ingin sukses, kita harus lihat akar masalah, suatu masalah. Akar masalah inilah yang kita selesaikan. Kalau ini selesai, maka yang lain itu bisa kita lakukan. Itu barangkali pandangan saya, harapan saya.